Tapi sebelum si Maria turun, Pak Denny tuh kayak bilang, "Makasih ya Mar, saya adalah dosen yang paling bahagia hari ini." Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kasus yang lagi viral banget akhir-akhir ini. Mahasiswa Unima ditemukan tewas di dalam kamar kosannya. Dugaan awal karena bundir, tapi kenyataan yang sebenarnya bukan bundir, melainkan disiksa oleh dosennya sendiri. Penasaran kan kalian sama cerita kali ini? Tapi tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton. Enjoy. Dari kemarin tuh kasus ini lagi rame dan viral banget soal kasus anak Unima ini. Kayaknya beberapa dari kalian udah ada yang tahu ya soal kasus ini. Jadi cewek ini tuh namanya Evia Maria Manggolo. Kita panggil aja Maria. Maria ini umurnya baru 21 tahun yang tergolong sangat amat masih muda dan sekarang lagi kuliah di Universitas Negeri Manado. Dia ngambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Si Maria ini di Unima udah semester akhir guys. Walaupun Maria ini orangnya sangat amat pendiam, tapi karena basicnya dia cantik, jadi Maria ini lumayan dikenal di kalangan kampusnya. Selain dikenal di kalangan mahasiswa, Maria ini juga cukup dikenal di kalangan dosen. Salah satu dosen yang kenal dan ngajar si Maria ini namanya Pak Denny. By the way, Pak Denny ini tuh udah punya anak dan udah punya istri. Jadi di awal bulan Desember kemarin, tiba-tiba aja Maria ini dapat chat dari salah satu dosennya yang bernama Pak Denny. Dosennya ini ngechat Maria. Di dalam chat itu dia nanya sama Maria, "Maria, kamu bisa ngurus saya nggak? Saya capek sekali." Terus dijawablah sama si Maria ini, "Waduh, maaf banget Pak, Maria nggak bisa ngurut." Ya udah tuh, karena ditolak kayak gitu, Pak Denny berhenti buat ngechat si Maria. Tapi beberapa jam kemudian, tepatnya di tanggal 12 Desember, Pak Denny ini ngechat Maria lagi. Dosennya bilang kalau Maria harus nemuin dia secepatnya, karena dia mau ngebahas soal nilainya si Maria. Maria awalnya sempat bingung juga, karena setahu dia nilai dia di semester itu tuh udah selesai guys, udah clear. Tapi karena dia khawatir sama nilainya, akhirnya Maria mengiyakan dosennya. Lagian ketemunya juga di area kampus, jadi seharusnya aman-aman aja kan. Singkat cerita, Maria siap-siap nih buat ketemu dosennya ini. Tapi waktu dia lagi siap-siap, Maria ini mendadak nelpon kedua temennya yang akrab banget sama dia, buat temenin dia ketemu sama dosennya ini. Karena dia juga sebenarnya takut guys. Maria sama kedua temennya ini udah nunggu di kantin kampus. Sambil mereka nunggu dosennya, ya udah mereka bertiga ngobrol tuh kayak biasa. Teman-temannya ini sempet kayak nanya gini ke Maria, "Mar, kamu yakin? Serem banget loh itu. Saran aku sih nggak usah ditemuin aja deh." Terus temen yang satunya ini tuh kayak nyautin gitu loh, "Iya, aku juga takut jadinya, kayak mencurigakan gitu nggak sih?" Terus Maria bilang lah nih sama kedua temennya ini, "Aku juga sebenarnya nggak mau kalau bukan soal nilai. Aku takut nilai aku kenapa-napa. Udah tenang aja, nanti aku live location ke kalian berdua ya. Tolong kalian pantau aku." Dan gak lama tiba-tiba Pak Denny ini lewat guys di kantin. Terus dia ngeliat kalau Maria ini lagi sama dua temennya itu. Tapi dia cuma lewat aja, gak nyamperin si Maria ini. Gak lama dari Pak Denny lewat tadi, dia langsung ngechat si Maria. Dia bilang, "Sini samperin saya di parkiran." Walaupun takut banget, Maria coba buat positive thinking. Karena kan masih di area kampus ya, nggak mungkin juga gimana-gimana seharusnya. Bener aja, pas Maria ke parkiran, di situ ada Pak Denny. Dia ada di dalam mobil sambil buka kaca mobilnya. Maria langsung nyamperin kan. Terus Pak Denny ini kayak nyuruh Maria buat masuk ke dalam mobilnya aja, biar ngobrolnya tuh lebih enak. Walaupun sempat ditolak buat masuk ke dalam mobilnya, akhirnya Maria tetap masuk ke dalam mobilnya guys. Tapi duduknya di bangku belakang. Terus Pak Denny ini kayak langsung bilang, "Sini Mar, duduknya di depan aja, nggak apa-apa kok." Ya udahlah, akhirnya si Maria ini duduk nih di depan. Ya udahlah, Maria langsung to the point aja. "Mau ada apa ya Pak? Apakah ada nilai saya yang mau Bapak rubah?" katanya kan. Tapi si Pak Denny ini tuh kayak udah di luar konteks awal gitu loh guys. Dia langsung kayak bilang, "Aduh, saya tuh capek banget loh Mar, capek sekali saya hari ini." Sambil dia nurunin kursi mobilnya sampai kayak agak jadi baringan gitu loh guys. Intinya tuh si tua bangka ini tetap kekeh buat minta si Maria ini buat mijitin dia.
Ya udah, Maria bilang dong, aduh Pak, saya bener-bener gak bisa mijit. Tapi si bapak ini malah kayak ngelus-ngelus punggungnya si Maria gitu loh, sambil bilang kayak, usap-usap kayak gini aja Mar. Bahkan pahanya Maria juga sempat dipegang-pegang gitu sama dosennya ini. Maria langsung kayak shock gitulah, sambil dia nyingkirin pahanya. Terus si dosennya ini malah kayak nanya, Maria, kamu ikhlas tidak saya pegang-pegang seperti ini? Ya dengan lantamnya dia bilang, ya enggak lah Pak. Terus dengan pedenya si Pak Denny ini tuh kayak bilang gini ke si Maria, ya udah sekali-sekali aja, nggak apa-apa dong. Iya, nanti tanggal 19 Desember ada pelatihan guru di hotel, kamu mau ikut saya nggak? Supaya kita bisa satu kamar, kata si Pak Denny. Terus dijawablah sama si Maria, saya nggak mau ikut Pak, ini udah kelewatan batas. Dan kalian mau tahu nggak, pas si Maria ngomong kayak gitu, dosennya tuh bilang apa? Ya nggak apa-apa, semua orang pasti buat salah kok Mar. Jadi kalau sudah terjadi ya terjadilah. Karena mobil Pak Denny ini sempat jalan, terus berhenti, terus jalan lagi. Akhirnya disetopin lah sama satpam kampus. Pas dibuka kacanya, Pak Denny tuh cuma kayaknya Pak, kayak gitu doang. Sambil dia lanjut jalan lagi. Karena di situ si Maria ini udah bener-bener ketakutan banget, bahkan dia sampai nangis. Dan akhirnya jam 3 sore, sekitar hampir 1 jam itu semuanya terjadi. Ya, Pak Denny dan Maria melakukan hubungan suami istri. Mobilnya balik lagi tuh ke parkiran kampus. Maria langsung turun kan. Tapi sebelum si Maria turun, Pak Denny tuh kayak bilang, makasih ya Mar, saya adalah dosen yang paling bahagia hari ini. Gila, serem banget gak sih? Terus pas sampai kosannya, Maria langsung nangis sejer guys. Dia nangis sejadi-jadinya. Hari-hari berlalu, singkat cerita Maria terus dihantui sama kejadian itu. Bahkan setiap Maria nggak sengaja ketemu dosennya si Pak Denny di kampus ini, dia bener-bener langsung merasa ketakutan. Awalnya Maria ini mau langsung ngelaporin ke pihak kepolisian, tapi chat dia sama Pak Denny ini udah kehapus otomatis. Karena Pak Denny ini pakai batas waktu yang kayak di WA gitu loh, yang kalau abis ngechat dalam waktu beberapa jam udah langsung kehapus otomatis. Dan Maria nggak sadar kalau si Pak Denny itu pakai timer WA. Berhari-hari Maria ngerasa depresi, dia jijik sama tubuhnya sendiri. Sampai akhirnya, tepatnya di tanggal 30 Desember tahun 2025, Evia Maria Manggolo ditemukan tewas di dalam kamar kosannya. Dugaan awal tuh dia bunuh diri, sampai keluarga tidak mengizinkan Maria untuk diotopsi karena udah kasihan gitu sama jasadnya si Maria. Sampai akhirnya ditemuinlah surat yang Maria tulis sendiri soal kronologi kejadian yang dia alamin. Di dalam surat itu, Maria sempat minta dekannya buat bantu usut kasusnya dia sebelum dia meninggal dunia. Pihak keluarga akhirnya mengizinkan untuk adanya otopsi. Saat pihak keluarga sudah menemukan adanya lebam-lebam di beberapa tubuh Maria. Akhirnya si dosen Unima yang namanya Pak Denny ini resmi dinonaktifkan. Dan yang lebih gongnya lagi, ditemuin juga luka bekas. Tapi gue belum nemuin berita pastinya, cuma gue ketemu postingan ini di Facebook keluarganya Maria. Bahkan sampai ada video adenya Maria yang kesurupan jasadnya si Maria. Dan katanya dia bilang kalau dia tuh dibunuh dengan cara karena si dosennya ini takut kalau si Maria ini ngelaporin dia ke polisi. Semoga Evia Maria Manggolo dan keluarganya segera mendapatkan keadilan. Apapun itu, kita doain aja guys, kebenarannya segera terungkap. Tapi by the way, Pak Denny ini sekarang masih diperiksa oleh pihak kepolisian guys. Masalah ditahan atau enggak, gue nggak tahu. Yang pasti Pak Denny ini sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.